Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Mahendra dengan NPM 2008-10-10-208 dan saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai investigating proses scheduling 1. Yang pertama, tentu saja kita harus membuka CPU simulatornya dan akan keluar tampilan awal seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke compiler dan memasukkan program yang ingin kita input di bagian program source ini. Karena sebelumnya saya sudah pernah memasukkan program yang sudah saya save. Jadi di sini saya bisa klik load, lalu kita pilih program yang akan kita masukkan, yang sudah saya load sebelumnya, sudah saya save sebelumnya. Lalu di sini base address saya ganti menjadi 100. Lalu selanjutnya kita ke bagian compile dan klik compile. Setelah proses compile-nya selesai, maka akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita klik pada load in memory. Maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini dan akan muncul tulisan code successfully loaded in memory. Selanjutnya kita pergi pada OS 0 ini. Kita klik. Nah, di sini terdapat program yang sudah kita masukkan tadi pada program list ini. Program sudah saya buat tadi. Selanjutnya, kita perlu memasukkan program kita ini ke dalam ready queue atau ready process ini. Dengan cara yaitu mengeklik program yang akan kita masukkan, lalu klik grab new process, atau bisa juga dengan mengklik 2 kali program yang akan kita masukkan. Seperti ini. Oke, di sini kita membuat atau masukkan membuat 3 proses, P1, P2, dan P3. Lalu pada CPU speed ini kita ganti menjadi fast saja, dan pastikan first come first serve ini sudah terpilih atau FCFS sudah terpilih atau sudah diklik. Lalu selanjutnya kita bisa memulai prosesnya dan menunggu hingga selesai. Oke, setelah prosesnya selesai semua, maka kita bisa pergi pada bagian view dan kita bisa pergi ke view log untuk melihat detail dari proses yang sudah kita jalankan tadi. Di sini terdapat informasi mengenai 3 proses yang sudah kita jalankan tadi, yaitu P1, P2, dan P3. Di sini program yang pertama berjalan yaitu P1 yang memiliki average waiting time sebesar 0,04 detik. Lalu selanjutnya yaitu P2 dengan average waiting time sebesar 2,52 detik. Dan yang terakhir yaitu P3 dengan average waiting time sebesar 4,97 detik. Oke, mungkin sekian dari penjelasan atau presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata pada saat menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan demo program tentang OS Simulator proses scheduling yang kedua. Yang pertama harus dilakukan adalah membuka OS Simulator dan membuka compilernya. Kemudian kita masukkan program yang sudah kita copy ke dalam compiler. Kemudian kita compile. Sudah, kemudian masukkan ke memori. Nah, sudah. Kemudian kita tekan OS 0. Nah, di sini sudah, berarti langkah yang selanjutnya kita harus membuat proses baru sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, dan terakhir yang 4. Untuk polisisnya kita pakai yang F. Kemudian kecepatannya yang paling cepat. Kemudian sudah ya. Kalau sudah selesai, tinggal di start atau dimulai. Kita mulai ya. Nah, sudah mulai, kita tunggu sampai prosesnya selesai.
karena kita menggunakan FCFS atau first come first serve, maka yang akan dikerjakan terlebih dahulu tentunya adalah yang proses yang pertama, karena dia adalah yang datang pertama, maka yang di proses pertama adalah proses yang pertama. Dan juga karena prioritinya juga tidak beda, waktunya juga tidak beda, maka sepertinya akan terus berjalan sesuai urutan. Sudah selesai, maka kita tadi sudah dibuktikan ya bahwa yang diproses adalah sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita akan mengganti priority yang ada di sebelah sini. Kita ganti terlebih dahulu ya menjadi non preemptive. Kemudian priority yang di sini dibuat 3, 2, dan 4. Kemudian kecepatannya kita kurangi sampai setengahnya. Nah, setengahnya. Kemudian kalau sudah dipastikan semuanya benar, maka yang harus dilakukan adalah menekan start atau memulai. Kita mulai ya. Kemudian selagi prosesnya berjalan, kita buat satu proses lagi, namun dengan priority 1. Nah, kita lihat tidak ada yang terjadi karena kita menggunakan scheduler, menggunakan policy yang first come first serve. Karena first come first serve adalah schedule proses yang selalu mendahulukan proses yang pertama terlebih dahulu. Karena kita sudah melihat prosesnya, maka kita dapat percepat, atau kita juga bisa langsung kill proses yang sedang berjalan agar bisa langsung ke proses yang selanjutnya. Kita langsung kill saja ya. Nah,
satu ya. Kemudian selanjutnya kita ganti yang priority-nya ini menjadi preemptive. Kecepatannya setengah tadi. Kemudian priority-nya kita ganti 3, 2, dan 4 seperti tadi. Sudah ya, tiga-tiganya sudah masuk. Kita cek sekali lagi. Ya, kalau sudah benar semua maka tinggal kita mulai. Kemudian selagi prosesnya berjalan, kita buat satu lagi proses seperti tadi dengan priority-nya 1. Kita lihat apa yang akan terjadi. Proses yang berjalan berganti menjadi proses yang kedua. Proses 1 kembali ya, tidak jadi dikerjakan. Mari kita lihat. Kemudian kalau sudah kita amati, kita percepat, atau bisa seperti tadi kita kill saja prosesnya. Kita langsung kill saja ya, supaya cepat selesai. Oke, sekarang kita ganti dengan round robin. Priority-nya kita ganti non preemptive. Kemudian sudah kita ganti round robin. Kemudian sebentar ya, round robin sudah terpilih, kemudian non preemptive juga sudah terpilih. Kita buat 4 proses. Maaf tadi saya lupa angka-angkanya sedikit. Kita buat keempat-empatnya, tapi dengan priority-nya sama ya. Kemudian kecepatannya kita biarkan ke yang paling cepat. Kemudian kita mulai. Bisa kita lihat ya, yang dia menyelesaikannya gantian ya. Satu prosesnya yang pertama belum selesai, kemudian ganti proses kedua, proses ketiganya dilanjutkan, keempatnya dilanjutkan, kemudian kembali 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi. Kita lihat sampai terakhir. Mari kita amati sejenak.
kita kita copy program yang selanjutnya ya. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya. Kita copy, kita masukkan ke compiler sini ya. Kita buat yang baru dulu. Kita buat, kemudian kita compile. Nah, sudah kita compile, selanjutnya kita masukkan memori, tapi kita tunggu ini selesai dulu. Mari kita kecilkan. Mari melanjutkan menunggu. Akhirnya sudah semua, maka kita lanjutkan tadi program yang tadi. Kita kita load in memory, tadi masih loading. Nah, sudah masuk ya. Di program listnya sudah nampak ya, nampak ada 2, itu forever tesnya juga udah masuk. Kita buka OS 0 lagi. Nah, sekarang yang kita pilih adalah di program listnya kita pilih yang kedua ini ya, yang baru. Kemudian kita buat proses baru lagi seperti tadi, tapi sekarang yang kita ganti adalah bagian lifetime-nya. Lifetime-nya kita ganti menjadi sex. Kemudian untuk proses yang pertama kita ganti lifetime-nya menjadi 10 second. Kita buat proses, kita cek lagi, sudah 10, sudah second. Oke. Nah, sudah
10, kemudian kita buat selanjutnya 32 kita buat. Selanjutnya setelah 32 kita buat 6 titik. Oke, sudah kita buat 3, maka kita mulai langsung saja. Kecepatannya kita kurangi setengah. Kemudian kita buat program satu lagi, namun lifetime-nya kita ubah menjadi 4. Kita buat lagi. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Bisa kita lihat ya tadi yang karena dia lifetime-nya cuma 4, maka yang dikerjakan lebih dahulu adalah yang terakhir sendiri, meskipun dia adalah proses yang keempat, karena dia round robin, dia tidak mengutamakan yang pertama datang, tidak seperti FCFS. Oke. Sekarang selanjutnya kita buka blok mana ya, sebentar ya. Activity selanjutnya yang harus dilakukan adalah buka OS Activity Log window. Kita buka yang view log yang mana ya, sebentar saya lupa ya. Bukan di sini. Mana ya? Di sini. Di sini, maaf tadi saya lupa tempatnya. Oke, kita lihat view lognya. Di sini kita lihat ya. Di sini tadi kan sudah ada 4 proses ya. Di sini terlihat ada 4 proses, P1, P2 dan P3 dan P4 dengan priority sama, memorinya juga sama, hanya saja secondnya saja yang berbeda. Bisa dilihat bahwa yang dijalankan P1 dulu, maaf tadi itu yang pertama. Yang terakhir adalah yang ini, yang kita perhatikan yang terakhir tadi ya. Tadi kan ada 3 dulu ya awalnya, maaf ya. Ini 3 tadi kita masukkan ke sini dengan priority-nya sama, memorinya sama, kita masukkan, kemudian dibaca oleh OS simulatornya, dibaca semuanya, dimasukkan ke running state dulu. Nah,
yang P3 nya adalah yang paling cepat, maka karena P3 nya tadi secondnya yang paling dikit, maka yang dikerjakan atau di kill adalah P3 dulu. Tadi kan P3 nya 6, maaf saya lupa, P3 6, P1 10, dan P2 nya 32. Jadi yang dikerjakan P3 dulu, maaf, P3, kemudian masuklah, kemudian karena tadi P4 nya belum masuk, nah ini P4 nya baru saja masuk, jadi dia belum masuk ke running proses, belum diproses. Jadi yang dikerjakan maka yang 2 dulu, karena 2 adalah yang secondnya paling banyak kedua setelah yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi kan 6 detik, yang ke satu adalah 10 detik. Jadi yang proses satu yang harus dikerjakan dahulu. Pokoknya sesuai urutan detiknya ya. Nah, kemudian proses 4 ini akhirnya dimasukkan ke memori. Karena proses 4 dan proses 3 lebih banyak proses 3, maka yang dikerjakan dulu adalah proses 4. Karena proses 4 tadi kan 4 detik, sementara proses 3 tadi 32 detik. Jadi yang dikerjakan proses 4, meskipun dia datang terakhir ya, karena ini menggunakan round robin bukan FCFS. Kemudian yang terakhir ini adalah P2, proses 2 nya yang dikerjakan. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan ke program yang terakhir, yang ketiga. Kita buat baru, kita masukkan kode programnya. Nah, ini dia, loop forever test 2. Kita copy, nah, masukkan sini. Ups, maaf, sepertinya tadi tidak ke copy. Nah, sudah keluar, maka kita compile. Sudah, kita masukkan ke memori langsung. Sudah keluar, kita buka OS/nya seperti tadi. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di program listnya sudah ada 3 proses yang terakhir sendiri sudah masuk ya. Kita yang polisisnya yang harus dipilih, kemudian round robin, kemudian priority-nya kita cek juga. Priority-nya yang diminta adalah non preemptive. Oke, non preemptive ya sudah. Terus RR time slice-nya 10. Kemudian speed selector, speednya kita setengah, karena tadi sudah setengah ya, biarkan saja. Kita buat proses. Kita buat 2 proses ya teman-teman. Proses 1, proses 2. Oke, sudah. Kita cek sekali lagi, round robin, RR time slice nya 10,
run preemptive, kemudian di ready prosesnya udah ada 2, udah ya, sepertinya udah semua. Speednya juga sudah setengah. Kemudian kita buka kita kita tekan show pipeline. Di sini kita pastikan ya, yang ini no instruction pipeline-nya ini sudah tercentang. Karena sudah tercentang, maka kita langsung close saja. Kemudian kita buka lagi OS 0-nya. Kita buka, sebentar, maaf. Kita tekan yang show PCB tapi yang karena yang di ready, karena masih di ready proses maksud saya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di sini adalah PC registernya. Bisa dilihat PC register di sini adalah 0. Kita lihat PCB yang selanjutnya, PC registernya juga 0 karena mereka sama belum kita start ya. Setelah kita cek PCB nya, kita bisa start langsung. Kita tekan suspend ketika yang tadi di running prosesnya, atau yang proses yang ini ya, yang pertama ini maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi dulu yang terakhir ini ya. Kita clear dulu. Maaf. Kita dulu ya, maaf. Tadi ada yang salah ternyata. Yang create new prosesnya yang satu adalah yang ini, kita create new process. Yang satunya adalah yang ini. Oke, maaf ya tadi salah. Jadi yang satu loop forever test 1 dan loop saja, yang satunya loop forever test 2. Kita lihat sekali lagi PCB-nya 0. Maksud saya PC registernya 0. Yang satunya juga 0 ya, sama 0. Kita close. Kemudian kita mulai saja. Kita siap-siap suspend ya, nanti kalau yang sini sudah kembali ke sini kita langsung suspend. Masih belum kembali ya. Nah, sudah kembali, kita suspend. Kalau sudah seperti ini, kita kembali cek lagi di PCB-nya. Yang di sini ya, seperti tadi, show PCB. PC registernya sudah berubah, sudah menjadi 17. Oke. Kita close, kemudian suspend on stage, kita tekan, kemudian suspend on stage yang ada di running prosesnya kita udah tekan, kemudian kita tekan ininya dulu, maaf, ininya dulu kita kurangi sampai 2/3 kecepatan. Kemudian kita tekan semua, sekali lagi kita cek sekali lagi ya, sudah semua, maka kita dapat tekan press semua. Oke. Kita tunggu.
sudah berhenti. Setelah berhenti, kita lihat PCB-nya sekali lagi. Ini 51 ya, kita lihat PCB yang di sini. PC register. Oh, salah mas. Nya sudah berubah ya dia. Jadi 51 PC registernya untuk yang loop forever test 2. Kita close. Sekarang selanjutnya kita tekan Rasuma. Kita lihat PCB-nya lagi sudah berubah lagi. Setelah kita amati itu semua, maka akhirnya demo program kita selesai. Terima kasih sudah mendengarkan demo program saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Firdausi, NPM 20081010137. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana program thread itu berjalan. Langkah pertama yaitu buka aplikasi CPU Simulator. Lalu pada bagian ini buka compiler. Baik, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Lalu pada bagian ini, program source input, Anda akan diminta untuk memasukkan kode yang akan dijalankan oleh CPU simulator ini. Pada praktek kali ini saya akan menggunakan kode seperti ini yang sudah saya siapkan tadi. Baik, lalu copy dan paste. Baik, kode ini bernama thread test, berisi dua variabel, yaitu thread 1 dan thread 2. Pada thread 1 berisi S1 sebagai string yang bernilai hello, dan thread 2 berisi S2 dengan value word dengan tipe string. Jadi cara kerjanya nanti program akan menampilkan in main dulu, lalu thread ini akan dijalankan dan outputnya akan keluar bersamaan. Baik, langkah berikutnya pada tabel compiler ini kita buka yang compile dan compile. Setelah selesai, pada assembly code ini kita klik load in memory. Baik, kode sukses load in memory. Lalu agar kita bisa melihat output program nantinya, klik input output.
lalu klik OS 0. Nah, setelah login memory tadi, program akan dapat terlist di sini di program list. Cara agar kita bisa menjalankannya nanti, kita bisa klik nama programnya dulu, lalu create new process atau klik 2 kali. Baik, di sini ready queue sudah masuk. Oke, pada kesempatan kali ini langkah berikutnya kita ke tabel OS control, lalu kita ganti ke yang paling cepat. Lalu pada scheduler kita pakai round robin dengan tick 3. Lalu agar kita bisa tahu bagaimana program itu berjalan, kita buka view, lalu view process list, kita stay on top agar dapat terlihat terus. Baik, kembali ke OS control dan kita lihat konsol yang tadi, dan stay on top juga agar dapat terlihat output yang dihasilkan. Langkah selanjutnya kita start di sini di OS control dan kita lihat apa yang terjadi. Bisa terlihat pada proses list ada 2 program yang berjalan dan ada 3 yang berjalan. Yang satu berstatus waiting, yang kedua adalah thread 1 dengan nama P1 T1, yang kedua P1 T0 T1. Dapat terlihat pada output tadi keluar in main dulu, lalu hello world keluar bersamaan karena berstatus atau bertipe sebagai thread. Baik, cukup sekian penjelasan dari praktek menjalankan thread. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nur Aisyah Putri Alriansyah dari kelas Sistem Operasi D081 dengan ekor NPM 157. Di sini saya akan melakukan demo program untuk modul ketiga, yaitu status proses dan manajemen memori. Sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu menyelidiki status proses dan transisi status. Yang pertama, kita buka OS Simulator. Kita pilih tab OS Simulator. Selanjutnya kita pilih, lalu kita klik tombol View Process. Kita pilih View Process Stage. Dan akan terlihat tampilan proses stage. Tampilan ini menunjukkan representasi grafis dari ready queue, di mana proses dalam ready state menunjukkan representasi dari CPU, di mana proses dalam running state, dan menampilkan representasi dari waiting queue, di mana proses dalam keadaan waiting state. Di tab ini, centang kotak stay on top and animate. Selanjutnya kita kembali ke OS Simulator, tampilan awal. Kita pilih tab Compiler. Dan kita masukkan program Forever Looping yang sudah disiapkan. Lalu kita compile. Dan load in memory.
Sekarang kita pilih tab proses, kembali ke OS Simulator. Dan kita buat satu proses dari program ini dengan mengklik tombol create new process atau kita klik 2 kali forever looping. Oke, kita buka kembali view process stage. Di sini di jendela process tab Anda akan melihat satu proses di bagian atas, yaitu di ready queue. Proses ini diwakili oleh kotak berwarna kuning. Nomor proses yang ditampilkan pada kotak juga. Sekarang kita siap untuk menyelidiki status proses. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lihat proses tersebut ilegal atau legal. Sebelum memulai di jendela simulator OS, periksa suspend on state change hanya di area ready process. Kita centang, lalu kita geser CPU speed-nya ke posisi tercepat. Suspend on state change menangguhkan simulator dan menampilkan pesan setiap kali proses mengubah keadaannya. Perhatikan tindakan menyeret dan menjatuhkan kotak proses ke berbagai arah. Jika tindakan menyeret dan menjatuhkan menghasilkan kegagalan, maka pesan yang akan ditampilkan adalah error illegal state change transition. Kita buka view process state lagi. Pertama, kita akan menggeser dari ready stage ke waiting stage. Muncul pesan error, yaitu illegal stage transition, sehingga tidak bisa dilakukan transisi atau transisi tidak diizinkan. Kita coba geser ke proses bin. Muncul pesan yang sama, yaitu illegal stage atau transisi yang tidak diizinkan. Kita coba geser ke running stage atau CPU zero box. Transisi diizinkan atau termasuk dalam legal stage. Kita geser lagi ke waiting stage. Transisi juga diizinkan atau legal stage juga. Kita geser ke CPU zero box lagi, kita kembalikan. Hasilnya adalah error atau illegal stage transition atau transaksi tidak diizinkan. Kita geser ke proses bin. Hasilnya sama, error. Kita seret proses ke ready queue atau ready stage. Transisi diizinkan. Sekarang kita coba klik tombol resume di OS Control Tab. Proses kembali ke CPU notebook yang sebelumnya ada di ready stage. Selanjutnya kita seret proses ke ready stage. Apakah diizinkan? Proses diizinkan untuk ke ready stage. Kita coba klik resume lagi. Proses kembali ke CPU zero box. Kita coba ke proses bin.
proses diizinkan, transisi diizinkan. Dari percobaan yang telah dilakukan tadi, dapat didapatkan hasil yaitu jika dari status ready state dapat ke running stage. Jika status di running stage dapat ke waiting stage, ready stage, dan proses bin. Jika status dari waiting state hanya dapat ke ready stage. Kesimpulannya, demo program ini menunjukkan status proses dan semua transisi yang terjadi. Beberapa transisi tidak ilegal dan tidak diizinkan oleh operating system untuk dijalankan. Percobaan kedua adalah menyelidiki status proses. Pertama, kita klik compiler. Lalu kita masukkan program OS Quiz Demo. Kita compile. Lalu kita load in memory. Selanjutnya kita masuk ke OS Simulator. Lalu kita buat proses. Kita klik create new process atau kita klik 2 kali di OS Quiz Demo. Lalu kita klik semua suspend on stage change di running process, di ready process, dan waiting process. Lalu kita start. Proses berpindah ke running process. Oke. Klik resume. Kita tunggu. Di sini proses sedang berjalan ya, jadi kita tunggu. Proses masuk ke waiting process. Lalu kita resume lagi. Kita tunggu. Proses kembali masuk di ready process. Resume lagi. Running process. Sehingga penjadwalannya yang pertama adalah running. Setelah itu waiting. Dan yang terakhir adalah ready. Demonstrasi yang barusan dilakukan adalah proses masuk dari status waiting sebagai hasil dari menangguhkan diri selama 3 detik, seperti yang diprogramkan. Selanjutnya kita akan melakukan metode lain untuk menangguhkan program. Jika running program sedang menunggu, input OS akan maksudnya untuk masuk ke status waiting sampai menerima input. Untuk mendemonstrasikannya, kita lakukan
percobaan berikutnya, yaitu kita muat program wait on read demo. Kita buka compiler, kita copy programnya. Oke, lalu kita compile. Program sudah tercompile, lalu kita load in memory. Lalu kita masuk ke OS simulator lagi. Create new process atau klik 2 kali. Kita pastikan suspend on state change di running process, di ready process, dan waiting process tidak tercentang. Kita kosongi. Dan kita pastikan juga CPU speed berada di kecepatan tercepat. Selanjutnya kita buka jendela awal CPU simulatornya. Kita lihat di tab and advance. Kita klik input output. Anda sekarang akan melihat konsol jendela. Di jendela ini, klik tombol Show Keyboard. Dan kita centang Stay on Top. Selanjutnya kita kembali ke OS Simulator. Kita geser. Lalu kita klik tombol Start. Kita tunggu proses berjalan. Oke, setelah muncul tanda penunjuk ini, penunjuk ke arah kanan, kita klik apa saja di keyboardnya. Dan kita klik U, kita klik G, kita klik H, Kesimpulan dari demonstrasi program ini adalah proses yang ditangguhkan oleh operating system segera setelah menunggu untuk input, yaitu tetap dalam status waiting. Segera setelah input diberikan, mulai berjalan lagi sampai menunggu inputan lain. Operating system memastikan bahwa semua proses menunggu untuk input dimasukkan ke dalam waiting state. Setelah input diberikan, yaitu peristiwa input atau output selesai. Proses menunggu keluar dari status menunggu. Percobaan ketiga adalah melihat memory placement policy. Yang pertama adalah pastikan tidak ada program di memori. Di jendela, lalu kita buka OS Simulator. Di jendela Views, kita pilih View Memory. Anda akan melihat jendela memori utama ditampilkan. Sekarang, pastikan daftar frame drop-down adalah set ke 1. Frame ke 1.
Klik tombol F berulang kali sampai semua memori dialokasikan. Membutuhkan kurang lebih sekitar 10 klik atau 10 tambah. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat holes di memori. Yang pertama adalah kita set frame no dropdown kedua. Lalu kita klik remove. Dan dengan cara ini kita dapat mengklik langsung di layar. Misalnya kita yang ketiga, kita klik frame ketiga, lalu kita remove. Frame kelima, kita remove. Frame ketujuh, kita remove. Frame ke-8, kita remove. Frame ke-9, kita remove. Sekarang di layar hanya ada frame 0, 1, 4, dan 6 dengan celah ruang memori bebas sebesar berbagai ukuran di antaranya. Sekarang kita atur daftar placement police dropdown ke first fit. Kita muat program forever looping. Jika belum dimuat, kita akan muat dulu. Kita buka compiler. Sudah disiapkan program forever looping-nya. Kita compile. Load in memory. Save-nya proses. Terdapat tambahan frame di sini. Sekarang kita atur placement police-nya ke best fit. Yang sebelumnya ini kita remove. Lalu kita create-nya proses. Sekarang ada frame lagi di antara 4 dan 6. Yang sebelumnya tadi ada di antara 1 dan 4. Kita ganti ke worst fit. Kita remove. Kita create-nya proses lagi. Sekarang muncul frame hijau di bawah frame 6. Kesimpulannya adalah operasi sistem dapat menemukan ruang di memori utama yang dapat dipergunakan untuk meletakkan data dan kode dari proses yang telah dilakukan. Ada 3 metode utama yang dapat digunakan. Yang pertama ada first fit, best fit, dan worst fit. Baik, yang terakhir adalah di percobaan keempat, yaitu melihat memori virtual dan melakukan swapping. Di jendela OS Simulator, kita pilih tab View, dan klik View Utilization. Maka akan tampil jendela Research Utilization
Di sini Anda dapat melihat penggunaan CPU dan memori sebagai diagram batang, dalam bentuk diagram batang. Ini yaitu RAM dan memori virtual ditampilkan. Selanjutnya, kita klik View Memory di OS Simulator. Ini adalah jendela utama main memory. Pertama-tama hapus centang pada Packing Enable di Memory Management. Lalu kita muat program, kita compile OS Quest Demo. Kita buka compiler. Programnya sudah disiapkan. Kita compile. Data memory. Lalu kita create new process. Oh maaf, cari dulu. Kita buat dulu frame 4. Frame yang kelima. Lalu kita ini create new process. Akan muncul tab hijau. Di bawah frame 4. Di bawah page 4. Di bawah page 5. Sekarang di OS Simulator, centang suspend on state change di running process. Hanya di sini saja. Pastikan juga di OS control CPU speed-nya di yang tercepat ya. Lalu kita klik start. Kita lihat di view utilization yang tadinya free-nya ada nilai, sekarang pindah ke alloc. Alloc yang muncul diagramnya. Oke, kita resume. Oke, sekarang CPU utilization-nya menjadi 3, free-nya 0, alloc-nya 2560, dan swap-nya 0. Kesimpulannya, jika proses sudah memiliki jadwal untuk dilakukan atau dilakukan eksekusi dan tidak adanya ruangan kosong untuk melakukan eksekusi, maka proses yang tersimpan di RAM akan dipindahkan ke hard drive sehingga proses lain dapat dieksekusi. Sekian untuk presentasi dari modul 3. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Milani dengan NPM 201910101013. Jadi saya akan mempraktekkan salah satu modul dari sistem operasi menggunakan OS Simulator, yaitu modulnya adalah deadlock. Dan sendiri kita analogikan seperti di perempatan, yang dimana kalau perempatan tersebut semua mobil berjalan, maka dia akan berhenti di tengah. Nah, seperti itulah terjadinya deadlock. Sehingga kalau di dalam CPU sendiri, kalau terjadi deadlock, bisa
bisa melakukan pencegahan dan juga ada cara mengatasinya. Salah satu cara mengatasinya adalah melepaskan salah satu resource sehingga untuk resource lainnya bisa berjalan. Seperti itu. Kita lanjut saja ke membuat prakteknya, yaitu yang pertama ialah kita buat program. Untuk programnya sudah saya sediakan seperti ini. Nah, untuk program yang pertama, dia di program pertama kita tulis untuk resource 1, kita alokasikan lalu menunggu selama 3 detik, 3 saat, lalu ada resource 2 kita alokasikan untuk n sama dengan 1 sampai dengan 20. Lalu kita compile, kita simpan ke dalam memori. Nah, setelah itu kita buat program yang kedua. Ialah ini. Bedanya dia yang dialokasikan adalah yang kedua dan yang ketiga seperti ini. Kita compile, lalu kita simpan ke dalam memori. Itu kita buat program yang ketiga. Perbedaannya hanya di sini, diganti dengan 3 dan 4. Kita compile, lalu kita simpan ke dalam memori. Setelah itu kita buat lagi program yang keempat. Nah, untuk program yang keempat ini, yang terakhir, kita ganti dengan resource 4 dan resource 1. Compile, lalu kita simpan ke dalam memori. Nah, setelah itu kita menu ke OS simulatornya, kita pilih round robin, dengan slash time-nya kita pilih 10 detik, lalu kita OS controlnya kita pilih fast. Lalu kita masukkan programnya, yaitu di P1, program 1, program 2, program 3, program 4. Di sini harus urut ya. Setelah urut, kita ke views, kita view result, kita persiapkan. Lalu kita start programnya. Nah, di sini ada berjalannya di resource 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu terjadi deadlock. Nah, karena terjadi deadlock, sehingga kita harus melepaskan salah satu program ya, yaitu kita lepas salah satu resource, yaitu kita lepaskan resource 1, kita rilis. Nah, setelah kita rilis, maka program lainnya akan berjalan, resource lainnya akan berjalan. Nah, kalau sudah hijau semua, berarti programnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk deadlock sendiri ada beberapa cara untuk mengatasinya. Kita nanti akan mempraktekkannya satu-satu, di mana cara itu apakah efektif atau tidak untuk mencegah deadlock. Untuk cara yang pertama adalah cara yang prevent the slow hard and wide. Di sini caranya adalah kita centang. Satu, kita masukkan program yang pertama, program yang kedua, program yang ketiga, dan program yang keempat. Lalu kita start, kita lihat. Nah, selesai. Jadi hijau semua dan tidak terjadi deadlock.
Sehingga kita simpulkan bahwa untuk langkah prevent di slow lewat dapat mencegah terjadinya deadlock. Lalu kita lanjut ke langkah yang kedua, ada yang langkah prevent circular wet. Kita coba apakah masih terjadi deadlock. Biasa masukkan bukan pertama, kedua, tiga, empat. Kita start. Kita lihat. Terjadi deadlock sehingga kita harus merilis salah satu programnya agar program tersebut agar merilis salah satu resource sehingga resource lainnya akan bisa berjalan. Seperti ini. Nah, sudah berjalan. Nah, seperti itu. Ternyata untuk langkah prevent di slow circular wet ini masih belum bisa mengatasi mencegah terjadinya deadlock. Lalu kita lanjut ke yang langkah prevent use total ordering. Kita masukkan programnya. Maaf, ini ada kesalahan. Harus urut ya. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu kita centang tadi yang use total ordering. Kita start. Kita lihat. Nah, ternyata untuk use total ordering ini bisa mencegah terjadinya deadlock ya. Jadi selanjutnya kita coba yang langkah yaitu yang recover about process. Kita centang. Kita masukkan programnya. Setelah itu kita start. Terjadi deadlock. Akan tetapi di sini deadlock di sini itu programnya masih bisa berjalan ya. Jadi masih bisa diatasi oleh program itu sendiri. Nah, selesai. Jadi untuk langkah recover about process di sini masih terjadi deadlock, akan tetapi deadlocknya itu hanya bertahan sebentar, dan namun untuk prosesnya masih bisa tetap berjalan. Lanjut kita coba yang PM resource. Kita masukkan. Kita start. Terjadi deadlock. Akan tetapi program masih bisa berjalan. Jadi masih bisa teratasi. Jadi deadlock, tapi ini masih berjalan.
Nah, jadi masih bisa teratasi ya, terjadi deadlock, tetapi dia programnya masih berjalan, masih bisa di atas sendiri. Lalu kita coba ke dalam detect, kita centang. Lalu kita masukkan programnya. Kita start. Di sini terjadi deadlock, akan tetapi tidak ada pemberitahuan. Kalau bisa dianalogikan kayak seperti komputer, itu dia langsung layarnya itu langsung hitam tanpa ada pemberitahuan apapun. Nah, caranya adalah seperti biasa, yaitu melepaskan salah satu resource agar program tersebut bisa berjalan. Nah, seperti itu. Dan sekian dari praktek salah satu modul bagian saya, yaitu deadlock. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam praktikum saya. Saya mohon maaf, itu murni kesalahan saya sendiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ibnu dengan MPN 208 1001003. Sini saya akan memperkenalkan modul bagian saya, yaitu mengenai sinkronisasi. Nah, kita langsung ke praktiknya saja ya. Untuk sinkronisasi sendiri, kita yang pertama kita membuka simulator. Terus seperti ini. Maaf, tadi ada masalah sedikit. Kita buat program sinkronisasi sendiri, kita buat programnya itu seperti ini. Ini sebenarnya ada di modul, ya, cuma saya modifikasi. Jadi programnya itu thread. Kita copy saja ya, terus kita masukkan ke dalam komputer, kita paste ini. Itu kita compile. Kita udah kita compile. Nah, ini untuk base address ini kita buat 100 ya. 100. Oke, terus kita buat memori seperti ini. Nah, itu kita ke OS simulator, kita masukkan programnya. Jangan lupa untuk settingannya di schedulernya itu di runner bin. Untuk sistemnya kita buat 10 gig, lalu kita ke flash biar cepat. Lalu kita start. Kita ke menunya ya, nanti kita lihat outputnya kayak gini. Kita tunggu. Misalnya, kedua ada 18.
dan terus satu adalah 25. Nah, ini tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan, yaitu untuk terduanya adalah yang saya inginkan adalah 12, dan untuk tersatunya yang saya inginkan adalah 20. Karena di dalam program ini tuh dia tuh langsung berjalan jadi satu gitu ya, jadi satu. Jadi ternyata masing-masing berjalan, jadi tidak sinkron. Sehingga harus disinkronisasi agar dia tuh programnya berjalan sesuai dengan urutan-urutannya. Seperti itu. Lalu sehingga kita coba kita masukkan, ini kita sinkronisasi langsung ya, kita sinkronisasi langsung dengan mendapatkan kata sinkronisasi. Menambahkan kata sinkronisasi. Sinkronis ya kayak gini, tambahkan di tab 1 dan tab 2. Kita paste, lalu kita compile. Setelah itu sebelum masukkan ke memori, kita hapus programnya terlebih dahulu. Ini. Terus yang ini. Setelah kita compile, kita masukkan ke dalam memori. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke OS Simulator. Kita masukkan programnya. Kita start. Kita lihat di konsol perbedaannya. Untuk ini kita sesuai ya, untuk tertentunya kita harapkan hasilnya adalah 20, jadi sesuai apa yang dengan kita inginkan. Lalu untuk keduanya 12. Jadi ini dengan menambahkan kata sinkronisasi dalam sebuah program, nantinya programnya tersebut dia tuh akan berjalannya itu, kalau dilogikakan itu seperti berjalan itu sesuai urutan gitu. Jadi hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kayak gitu. Terus ada juga pakai program lagi, sama sih. Namun perbedaannya ada di beberapa kalimat ya. Jadi untuk program yang selanjutnya kita pakai sama, tapi tanpa kata sinkronisasi. Bedanya dia ada kata enter. Kita kopikan ini. Nah, untuk program yang tanpa kata sinkronisasi kita pakai enter, lalu ada kita delete. Jadi setelah kita masukkan programnya, dia masuk. Setelah masuk itu nanti dia akan kayak berhenti gitu, berhenti. Setelah itu baru ke program yang kedua. Jadi dia bertahap dari program pertama, setelah program pertama, lalu program kedua, kayak gitu. Lalu kita coba compile. Sama sih berlakunya dengan program yang kedua. Kasih enter dan leave, kayak gitu. Seperti tadi, kita hapus programnya terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam memori. Oh ya, kita masukkan ke dalam memori. Oh ya, compile. Ini kita masukkan ke dalam memori. Oh ya, jangan lupa terus address-nya ke 1 seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam memori. Ini. Setelah itu kita ke OS Simulator, masukkan programnya, langsung kita start. Kita cek hasilnya sama dengan yang nomor 2 tadi.
Nah, selesai. Ternyata programnya itu sama dengan program yang kedua. Jadi sama ini sama-sama thread satunya hasilnya adalah 20 dan thread 2-nya hasilnya adalah 12. Ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sinkronisasi sendiri yaitu pokoknya jadi kayak berjalannya itu sesuai dengan aturan, bukan aturan sih, seperti next-nya itu berjalan sesuai, jadi dia tidak bertumbuhkan satu dengan lain. Kalau nanti programnya tidak ada sinkronisasi, takutnya nanti programnya berjalan bersamaan, namun hasilnya itu tidak sesuai. Jadi kayak kalau dianalogikan seperti kayak kita membuat kayak kita memasak gitu ya. Kalau berjalan berbarengan pasti hasilnya tidak akan sesuai. Jadi step by step ini sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.